biasanya kalau orang kakinya bengkak itu biasanya dipijet, Iya benar-benar sih. atau dikompres gitu. Nah ini nih si DVT ini kalau dilakukan hal-hal itu tuh bahaya nggak sih dok sebenarnya? Oke, nah ini dia yang sebenarnya yang poin membahayakannya. Jadi memang di masyarakat awam kalau agak bengkak mungkin disangka masalah tulang atau otot, sehingga mereka suka gitu. ke tukang urut sih ya. Jadi dipijit. Nah disitulah suka salahnya, suka salah kaprahnya. Ya kalau memang otot dan itu ya alhamdulillah bisa sembuh. Tapi kalau memang ternyata bengkaknya karena bekuan darah, ada CDVT. Nah kalau sekalinya kita pijit-pijit itu pembuluh darah lepas karena dia ya apalagi kalau dia masih baru atau kalau kita lihat itu dia masih encer, masih lunak banget ya. Jadi nempel di dinding pembuluh darah tuh masih nempel-nempel antara mau nempel enggak. Jadi masih lunak lah gitu. Jadi kalau dengan manipulasi dipijit, itu biasanya dia bisa lepas. Nah itulah dia menyebabkan terjadinya kejadian fatal lagi namanya emboli paru. Emboli paru itu adalah salah satu gawat daruratan. Selain serangan jantung akut, kemudian serangan aorta akut. Nah, emboli paru ini juga kenapa dia bisa membahayakan ya? Karena kalau tidak dideteksi, apalagi kalau pembuluh darah yang utamanya kesumbat karena DVT-nya dari kaki pindah ke pembuluh darah ke paru. Jadi pembuluh darah ke paru bisa dibayangkan, jadi tiba-tiba pembuluh darah ke paru stop, udah. Jadi kalau pembuluh darah paru stop, nggak ada darah yang masuk ke jantung lagi. Karena kan dari paru yang udah dibersihin sama si paru, nanti dia akan balik ke jantung. Nah tiba-tiba jantungnya kosong, nggak ada darahnya. Gitu. Nah jadi menyebabkan gangguan. Jadi gangguan, kemudian jadi jantung kanannya juga tiba-tiba berdilatasi atau melebar secara besar. Karena dia nggak bisa ngeluarin darah ke paru-paru. Jadi kelihatan kalau kita USG Eko kardiografi, jadi jantung kanannya akan bekerja sekuat tenaga bahkan gitu. Lama-lama jadi failure juga gitu. Nah, jadi akibatnya darah nggak ada menyebabkan mortalitas atau angka kematiannya tinggi, dok. Bahkan bisa di literatur dikatakan sekitar 25-65%. Kalau memang bekuan darahnya itu gede banget di pangkal pembuluh darah pulmonary artery atau pembuluh darah ke arah paru. Gitu. Oke, jadi hal yang kita kira simpel gitu kan. Oke, kaki bengkak mungkin orang kayak ya udahlah ntar juga besok sembuh gitu kan, atau ya mungkin bisa kali dipijit. Tapi ternyata kalau memang bengkaknya karena DVT atau karena ada bekuan darah, ketika bekuan darah itu lepas gitu, itu jadi fatal banget. Itu jadi fatal banget gitu ya. Dan itu juga kadang bisa meninggal dalam waktu hitungan jam atau cepet karena pembuluh darahnya dibayangkan nggak ada yang ke paru-paru, nggak mungkin gitu. Ya, jadi berarti kalau jantung nggak berfungsi kan ya makanya angka kematiannya pun juga tinggi, apalagi kalau untuk yang besar bekuan darahnya dan tidak terdeteksi. Nah memang yang nggak enaknya kalau orang sakit dada itu pasti jantung nggak ya. Nah kalau ini gejala-gejalanya kadang-kadang nggak spesifik. Artinya misalnya gejalanya tuh biasanya sesak nafas, tapi sesak nafas kan diagnosis banding atau penyebabnya tuh banyak. Sesak nafas, sakit paru bisa, sakit jantung bisa, penyakit-penyakit yang lain, penyakit ginjal pun juga bisa. Nah itu kalau sesak tiba-tiba, nah itu kita harus curiga karena memang belum tentu emboli paru, tapi kita harus memikirkan. Betul. Gejalanya tuh bahkan kadang-kadang orang langsung pingsan. Ya karena darahnya langsung drop berkurang, gitu. Langsung drop, tensinya turun. Biasanya tuh sampai bisa gangguan hemodinamik, tensinya turun, kemudian perfusi atau aliran darah ke ujung-ujung kaki, ke ginjal, ke otak jadi turun, makanya bisa pingsan pada beberapa kasus yang sudah sangat berat. Kalau untuk di paru itu biasanya kita lihat dulu dari ekokardiografi. Ekokardiografi adalah pemeriksaan USG jantung. Jadi kita bisa lihat USG jantungnya, jantung kanan tuh biasanya yang terlibat. Jantung ada kiri sama kanan. Nah, kalau jantung kanannya ada pelebaran, membesar, dan gerakannya juga seperti ada gangguan untuk ke arah paru, nah itu kemungkinan besarnya ada sesuatu yang mampet di ujungnya, di pembuluh darah paru. Baru akhirnya di CT scan. Nah, dari CT scan, kalau CT scan kan udah jelas banget nih, kelihatan anatomi pembuluh darah parunya, kemudian kelihatan banget nih bekuan darahnya. Disitulah baru terdiagnosis. Tapi memang tetap awalnya memang dari masalah kaki dulu. Kalau misalnya kita sudah terdeteksi, bukan kita lah, maksudnya ada seseorang gitu yang sudah terdeteksi. Jangan ya. Jangan kita. Maksudnya ada orang yang sudah terdeteksi DVT gitu ya. Nah, itu pengobatannya tuh pakai apa sih, Dok? Nah, Diobatin. Apakah dioperasi atau dikasih obat biar
lepas aja, lepas, jangan lepas. Buat apa mengencerkan. Mengencerkan, oke. Nah, kalau udah nyampe di emboli paru, itu juga kita lihat-lihat dulu. Pertama, kalau memang pasiennya ada gangguan hemodinamik itu tensinya turun, gangguan perfusi darahnya sampai ke ujung kaki akral, ujung-ujung jarinya dingin, udah sampai shock kayak gitu. Nah, apalagi memang bekuan darahnya besar, nah itu indikasi untuk dilakukan tindakan. Yang kedua adalah kalau pasien yang memang resiko menengah sampai tinggi dengan bekuan darahnya agak-agak masif atau agak banyak lah. Nah, itu indikasi untuk dilakukan tindakan segera. Tindakannya apa? Ya sama, tadi dilakukan seperti kateter. Ditinggalin kateter, yang paling gampang dikasih obat pengencer darah, ditinggalin selama 24 jam misalnya. Nanti kita evaluasi lagi. Atau yang kedua sama, persis yang tadi. Bisa kita sedot, aspirasi, atau dilakukan dengan macam-macam sih sekarang. Bahkan ada ultrasound dan lain-lain nanti untuk menyedot dari bekuan darah tersebut. Gitu. Dok, saya dapat bocoran nih. Katanya Dokter Suci sudah melakukan prosedur atau teknik pengobatan untuk emboli paru yang masih agak jarang di Indonesia. Katanya namanya agak susah, saya contek dulu. Namanya adalah trombektomi mekanikal arteri pulmonal dengan aspiration device. Oh iya, oke. Itu gimana? Kayak susah banget kayaknya. Itu belibet ya. Belibet. Itu gimana? Maksudnya gimana? Pokoknya yang kebelibet kita bikin simple. Intinya itu kita menyedot, mengaspirasi dari bekuan darah tersebut yang tadi saya sebut. Jadi indikasinya adalah kalau pasien-pasien yang bekuan darahnya banyak, melibatkan pembuluh darah cabang-cabang yang besar atau pembuluh darah paru yang utama. Yang kedua adalah pasien yang memang ada gangguan hemodinamik yang tadi. Nah, caranya gimana ya? Caranya intinya kita lakukan aksesnya dari pembuluh darah paha, kemudian kita masuk ke pembuluh darah paru. Nanti dari pembuluh darah paru itu disedot. Nah, jadi ada alatnya itu dia seperti kateter yang besar, tapi dia bahkan dia punya AI sendiri, jadi dia bisa nyedot tuh, dia nyedot bekuan-bekuan darah tersebut, jadi sedot bekuan darahnya, akhirnya yang mampet tadi bisa kesedot gitu. Jadi ada macam-macam sih teknologinya. Ada lagi teknologinya yang lain dengan bekuan darahnya dipecah dulu dengan gelombang ultrasound, kemudian diaspirasi, atau lagi gitu. Jadi ya macam-macam ada untuk mengambil trombus tersebut. Intinya trombus tersebut harus diambil karena kalau kita mengandalkan tubuh kita sendiri memecahkannya, kalau dia kecil ya oke lah ya. Tapi kalau dia besar banget sampai menyumbat, sampai mengganggu, ya sampai tahun depan juga nggak habis-habis kalau kita mengandalkan obat-obat saja gitu. Jadi kita butuh suatu alat yang bagus untuk menyedot bekuan darah tersebut, menghancurkan, kemudian disedot gitu. Jadi udah lebih plong jalannya, nggak ada yang mampet gitu. Oke, berarti trombektomi itu istilah berarti si trombusnya atau si bekuan darahnya itu diambil atau diangkat atau disedot lah, apapun itulah ya, pokoknya dihilangkan lah ya. Kalau dulu kan dilakukan secara surgical itu dibedah. Dibedah dioperasi tapi dibuka angka kematiannya itu tinggi banget. Jadi apalagi di Indonesia ya. Jadi memang setahu saya itu untuk surgical embolektomi, apalagi kalau pasiennya akut, fase akut, itu angka kematiannya pun sangat tinggi banget. Makanya kita mengandalkan secara endovaskular. Endovaskular itu dengan secara perkutan atau dengan kateter. Karena kalau dibedah susah, karena kan harus ngebuka toraks seperti kayak orang operasi jantung lah ya. Jadi kalau ini benar langsung menuju ke itunya aja gitu ya. Jadi bahkan kita pun pasiennya juga masih sadar, jadi pasiennya nggak harus jadi nggak harus bius total berarti? Enggak, pasiennya juga masih sadar gitu. Jadi kita sedot bekuan darahnya. Ketika si emboli itu sudah hilang, itu efeknya tuh langsung kerasa ke pasien. Iya, jadi kalau pasiennya apalagi memang ada gangguan hemodinamik, biasanya tensinya akan naik, nadinya akan turun gitu. Jadi akan terjadi perbaikan hemodinamik. Hemodinamik itu apa ya? Tekanan darah, nadinya pasien, saturasinya. Tadi mungkin saturasinya turun, sekarang udah jadi naik, nadinya turun, tensinya juga naik. Gitu kan biasanya kalau pasien kayak gitu yang berat banget, tensinya akan rendah. Terus ya, karena kompensasi, karena dia nggak bisa darahnya lewat ke paru-paru. Gitu. Dan kalaupun tadinya ada gejala bahwa kakinya bengkak terus, itu juga udah hilang gitu ya berarti setelah diangkat. Nah, kalau masalah kaki itu beda lagi. Itu DVT. Nah, DVT-nya kalau memang mau dilakukan tindakan ya disedot biasanya juga tetap kita harus kasih pengencer darah. Berapa lama kita kasih pengencer darah? Ya kita sambil kita cari penyebabnya. Kalau pasien pertama kali nih kakinya bengkak, sebelumnya nggak ada,
berarti kan tiba-tiba spontan. Nah itu biasanya harus jangka panjang kita memberikan obatnya. Tapi kalau pasien memang ada insult, operasi aja, lain-lainnya nggak ada problem penyakitnya, ya biasanya setelah dia hilang 3 bulan, 6 bulan, kalau udah hilang udah stop pengencer darahnya. Bisa diobati dan hasilnya juga baik. Hasilnya gitu juga ya? bagus. Jadi dengan secara endovaskular dengan perkutan juga hasilnya sangat bagus sih sebenarnya. Apalagi kalau untuk pertolongan pertama yang memang benar-benar ada gangguan segala macam ya. Karena risiko tinggi, nggak mungkin juga akan dilakukan operasi. Makanya harus datang di dalam waktu yang bagus ya. Artinya kalau kita udah terlambat justru ada golden periodnya nggak sih, Dok? Nggak ada kayak operasi jantung, tapi bukan operasi, nggak serangan jantung, tapi ini biasanya yang kita sebut akut itu dari bawah 2 minggu. Jadi selama masih 2 minggu, ya tapi as soon as possible lah. Semakin kita terlambat ya pasti udah ada gangguan-gangguan di jantungnya sendiri, juga tensinya turun dan lain-lain, dan itu yang menyebabkan angka mortalitasnya tinggi. Jadi tidak jarang kita menemukan pasien yang udah megap-megap banget, saturasi udah turun, ya kalau kayak gitu mau dia lakukan tindakan apapun juga sudah terlambat gitu. Jadi memang jangan sampailah kondisi kita terlambat, ya langsunglah rujuk. Boleh dicek gitu, konsultasi ke dokter Suci gitu ya? Oh ya boleh. Jadi terutama biasanya ini memang usia muda bisa, tapi biasanya kebanyakan yang udah usia mungkin paruh baya gitu, Dok ya, kebanyakan ya gitu ya. Mungkin para tante-tante, ibu-ibu yang suka traveling gitu tadi ya. Iya, sama yang saya suka menemui adalah ya mohon maaf, itu pasien yang cancer itu juga sering. Jadi maksudnya salah satu yang tadi kita bahas ya komplikasinya itu. Jadi memang kalau kita ada masalah itu kadang-kadang nih justru dilema tuh kalau pasien cancer, karena mereka juga selain faktor pembekuan darahnya terganggu juga gampang berdarah. Itu dia. Betul. Jadi kalau kayak gitu kita bahkan nggak bisa ngasih pengencer darah. Betul. Nah disitulah kita ada namanya IVC filter. IVC filter itu dia kayak payung, Dok. Jadi payungnya itu kita pasang saringan gitu di pembuluh darah vena cava inferior. Jadi dia nggak naik ke atas. Tujuannya adalah kalau kita punya DVT, dia nggak naik ke dalam emboli paru. Jadi tujuannya untuk mencegah emboli paru gitu. Jadi buat pasien-pasien yang memang sama sekali nggak bisa dapat pengencer darah, itu adalah life saving juga tuh dipasang IVC filter. Makanya jadi buat teman-teman yang memang ada faktor risiko yang tadi sudah kita bahas, ya kalau memang ada sesuatu dan lain hal sampai perdarahan nggak bisa dapat obat pengencer darah juga bisa kita lakukan pencegahan untuk menjadi emboli paru gitu.